Baik, kita masuk ke dalam video kedua. Jadi kalau Anda melihat video ini berarti ada video yang sebelumnya yang berkaitan dengan penjelasan mengapa kita menggunakan Psy Toolkits. Nah, pada video kali ini kita akan memahami tentang proses-proses pengembangan eksperimental online, mengembangkan alat untuk melakukan eksperimen online, sampai bagaimana tahapan registrasi ya yang harus kita lakukan sebelum kita mengembangkan alat untuk melakukan eksperimen online. Nah, seperti yang tadi pada video pertama kita sudah membahas sedikit tentang bahwa dalam pengembangan awal eksperimen online itu ada dua cara. Yang pertama, kita dapat menggunakan library yang tersedia. Yang kedua, kita mengembangkan dari awal. Kalau kita mau mengembangkan library yang tersedia, misalnya saya ambil contoh, di sini saya Toolkit sudah menyediakan beberapa library. Jika Anda melihat di sini ada library untuk eksperimen, ada library untuk questionnaire. Kalau kita buka di sini, maka kita akan melihat list-list dari library atau beberapa eksperimen yang biasa kita gunakan untuk melakukan pengambilan data. Lebih dari 20 menurut saya di sini sangat cukup ya. Misalnya ada yang Anda kenali Tower of Hanoi misalnya. Lalu kalau kita buka eksperimennya, dia akan menjelaskan apa sih tujuan digunakan Tower of Hanoi ini, misalnya classic in studying planning in children or adult. Nanti ada reference yang digunakan. Lalu kalau Anda mau melihat seperti apa sih Tower of Hanoi, kita tinggal klik di sini. Nah, maka kita bisa mencoba eksperimennya. Misalnya kita coba sedikit Tower of Hanoi ini, kita tinggal lihat, klik here, lalu ikuti instruksinya. Nah, untuk nanti Anda jika ini ingin digunakan dalam bahasan eksperimental Anda dan mungkin audiens Anda tidak biasa dengan menggunakan bahasa Inggris, maka tinggal Anda rubah saja bagian yang bahasa Inggris ini. Itu sudah bisa digunakan sebagai eksperimen. Nah, ini misalnya permainannya Tower of Hanoi. Seperti itu. Nanti Anda bisa baca ya instruksinya seperti apa. Lalu kita selesai apa saja yang direcord, ini sudah bisa jadi eksperimen untuk yang Tower of Hanoi. Ya, selesai. Nah, setelah selesai, maka kita bisa melihat data kita. Berapa langkah, berapa menit, ini sudah bisa digunakan sebagai eksperimen. Nah, cara yang kedua adalah kita mengembangkan eksperimennya dari awal ya. Jadi kita mengembangkan eksperimen ini dari awal. Nah, pengembangan eksperimental dari awal ini biasanya digunakan bahwa kita memiliki ide sendiri untuk melakukan eksperimen. Nah, kita bisa juga sebenarnya ide itu kita coba cari di library, ada nggak yang mirip-mirip dengan ide itu, maka kita bisa aplikasikan ke dalam eksperimen kita. Tapi nanti bagaimana mengaplikasikannya kita akan bahas di sini. Kita lebih ke pengembangan eksperimen online yang dilakukan dari awal. Tahapan yang perlu kita lakukan dalam pengembangan ini ada beberapa tahap, dari mulai registrasi, lalu kita membuat storyboard ya kalau saya bilangnya, atau kita membuat yang namanya prosedur penelitian yang akan dilakukan. Lalu kita membuat dari awal, lalu pengambilan data online, download datanya, lalu kita analisa. Ini yang kita akan lakukan ketika kita akan membuat, atau tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan ketika kita akan membuat sebuah eksperimen. Untuk registrasi kita akan bahas di video selanjutnya.